untuk menjawab permasalahan bagaimana ketika orang tua menghadapi anaknya yang sedang bermasalah. Dan tanda petik tadi, saya memberikan jawaban, orang tua harus kepo. Berbagi cerita dan inspirasi, itulah yang ingin saya kembangkan dan ingin saya bagi kepada sahabatku semua melalui channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Tentu saya dan kita semua berharap senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai apa yang ingin saya sampaikan pada video ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah mengikuti channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, share, dan tentunya komen, dan membagikan kepada orang-orang tercinta di sekitar Anda untuk dapat mengetahui berbagai cerita dan inspirasi yang saya bagikan. Tentunya itu adalah harapan saya. Nah, itu pula lah yang membuat saya semakin bersemangat untuk dapat menghadirkan cerita-cerita dan inspirasi yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sahabatku semua, pada video ini saya ingin coba berbagi kisah ketika saya memberikan jawaban atas pertanyaan seorang ibu. Dia adalah pembaca buku saya. Nah, kebetulan pada waktu ketemu beliau bertanya. Pertanyaannya seperti ini. Pak Rahmat, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ketika menghadapi anak yang sedang bermasalah? Nah, bermasalahnya dalam tanda petik ya. Pada waktu itu saya menjawabnya dengan satu kata saja. Satu kata itu terdiri dari 4 huruf. Apa itu? Nah, untuk menjawab permasalahan bagaimana ketika orang tua menghadapi anaknya yang sedang bermasalah, dan tanda petik tadi, saya memberikan jawaban, orang tua harus kepo. Ibu itu kaget, kepo? Maksudnya kita harus tahu segala urusan anak? Nah, mungkin pemahaman si ibu ini, ya tidak ada salahnya bahwa kepo itu kan sebagaimana kita tahu, artinya adalah ingin tahu banyak hal, ya kan? Bahkan cenderung sok tahu, gitu ya. Atau ada pengertian lain tentang kepo, yaitu matanya jeli di mana-mana, juga pendengarannya, sehingga apapun yang orang lakukan dia tahu. Nah, itulah yang kita ketahui selama ini tentang kepo. Nah, jadi pemahaman ibu ini terhadap jawaban saya bahwa wah, seorang tua itu jadi harus mengetahui segala urusan anak, gitu ya. Nah, itu ditanyakan. Jadi harus begitu ya Pak Rahmat? Ya tentulah. Sebagai orang tua, kita harus tahu berbagai hal tentang anak kita. Tetapi, nah, tidak juga semua harus kita tahu. Ada batasan-batasannya atau ada hal-hal lain yang memang kita biarkan saja anak yang menanganinya. Terutama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada kalanya orang tua harus terjun, tapi ada kalanya juga orang tua membiarkan anak menyelesaikan masalah itu, tentu dengan solusi yang dia temukan atau dia kembangkan sendiri bagaimana mengatasi masalah dan memecahkan masalah tersebut. Dan itulah yang bagus, yang nanti akan membentuk karakter kuat dari anak ini. Nah, dari jawaban saya itu ada raut memang dari si ibu ini ketidakpuasan ya. Ya tentu saja, karena kepo yang saya maksud bukan hanya itu. Kepo yang saya maksud adalah terdiri dari 4 huruf, yaitu K-E-P-O. Itu adalah penjabarannya menurut huruf-huruf tadi. Anda ingin tahu? Baik, sebelum saya melanjutkan video ini, tidak ada salahnya mulai sekarang Anda coba subscribe channel ini, kemudian nanti setelah selesai menonton tayangan ini, Anda like, komen, dan tentu share ke orang yang lebih banyak lagi. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, tidak ada salahnya untuk saat ini juga Anda tekan tombol subscribe. Baik, saya tutup buku ini dulu ya. Ini adalah buku
yang sedang saya baca mencetak generasi Rabbani. Ini bagus sekali. Ya. Kembali ke kepo tadi. Kepo menurut saya ada 4 huruf, yaitu KEPO. Itu ada maksud-maksud tertentu. Atau ada arti khusus ya. Kita mulai dengan huruf K. Nah, ketika anak sedang dirundung masalah, orang tua tidak bisa diam saja membiarkan anak itu dengan kegalauannya, dengan kesedihannya, dengan masalahnya. Orang tua harus hadir dengan K. Apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang dari orang-orang terdekat, termasuk orang tua, sangat dibutuhkan. Ya, kasih sayang di sini dalam bentuk support, doa, dorongan, semangat. Ya, tentu saja kasih sayang dengan curahan yang mungkin lebih melimpah lagi dari biasanya. Bentuk perhatian kita. Sekecil apapun, ketika kita mempunyai perhatian atau memberikan kasih sayang kepada seseorang dalam hal ini yang bermasalah, itu akan sangat berarti. Seperti mungkin setetes air kepada orang yang sedang dahaga, itu sangat berarti. Begitu juga anak yang sedang bermasalah. Ketika orang tua mencurahkan kasih sayang, maka dia seolah-olah atau merasakan ada dorongan moral, ada bantuan energi untuk dia bangkit dari masalah itu. Seperti saya katakan tadi, bila perlu orang tua bantu untuk memecahkan masalahnya. Tetapi ada kalanya orang tua juga harus support anak untuk memecahkan masalah sendiri, mencari solusinya sendiri. Dan itulah yang justru akan membuat karakter anak semakin kuat. Jadi curahan kasih sayang orang tua terhadap anak yang sedang dirundung masalah itu sangat berarti sekali. Ya, bentuk perhatian kasih sayang tentu bermacam-macam. Nah, dari kasih sayang ini yang dicurahkan dengan sepenuh hati, maka akan menimbulkan yang namanya empati. Jadi kasih sayang, yang keduanya empati. Apa itu empati? Ada simpati, ada empati. Empati adalah ketika kita memposisikan diri sebagaimana orang yang bermasalah. Memposisikan diri kita ada di posisi orang lain yang dalam tanda petik bermasalah. Mungkin sedang terkena musibah, sedang dirundung masalah, kesedihan, kegalauan, kemudian kita ikut merasakannya. Apa yang dia rasakan? Nah, itulah empati. Orang tua dalam hal ini adalah ikut merasakan apa yang dirasakan anaknya. Jika anaknya yang sedih, orang tua ikut sedih. Itulah empati. Jadi kasih sayang menimbulkan empati, empati menumbuhkan kasih sayang. Saling berkaitan dua hal ini. Ya. Kasih sayang, empati. Kemudian huruf P. Apa itu? Positif. Nah, setelah mencurahkan kasih sayang, timbul empati, maka kita harus berpikiran positif. Artinya apa? Tidak seuzon. Coba saja Anda bayangkan, ketika kita sedang dirundung masalah, ada orang yang seuzon. Oh, ini salah kamu kali ini. Atau ya dan lain sebagainya yang justru melemahkan motivasi anak kita untuk bangkit dari masalah itu. Mungkin ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga gitulah gitu mungkin ya peribahasanya. Nah, dengan sikap positif ini orang tua mencoba untuk berbaik sangka. Untuk hal positif ini ada 4 hal, yaitu mendengar positif, melihat positif, berkata positif, dan bertindak positif. Coba dengarkan anak itu dengan baik, dengarkan. Ada kalanya memang orang ingin didengarkan. Dia tidak minta solusi, tapi ingin didengarkan. Ya. Nah, dengan orang lain didengarkan keluh kesahnya, dia merasa bebannya itu menjadi ringan. Anda pernah seperti itu? Biarkan saja dia nangis. Lapangkanlah dada kita untuk menerima keluh kesahnya. Ya. Jadi mendengar positif. Kemudian melihat positif, artinya melihat dari sisi lain yang baik-baik saja. Kita lihat, dengarkan anak itu dengan baik. Dengan prasangka yang baik. Dengan tutur kata yang baik. Dan tentu dengan tindakan yang positif, yaitu
memberikan solusi yang baik dan proporsional. Ingat, proporsional ya, ada kalanya kita harus membantu menyelesaikan masalah itu sampai tuntas, tetapi ada kalanya juga kita berikan mereka kepercayaan untuk membuat solusi sendiri atas masalahnya. Kasih sayang, empati, positif, dan yang terakhir O, yaitu open-minded. Orang tua harus open-minded, terbuka pikirannya, ya, karena ada kalanya masalah yang dihadapi oleh anak-anak ditimbulkan dari orang tuanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sadar ataupun tidak sadar. Ada anak yang memang bermasalah atau dirundung masalah, kesedihan karena tindakan orang tua. Ya, jadi orang tua harus berpikiran terbuka. Ketika misalkan anak merasa ada sesuatu yang kurang setuju, kemudian anak itu mengkritik kita, kita terima dengan pikiran terbuka, dengan lapang dada. Wah, alhamdulillah ayah misalkan atau ibu telah diingatkan. Makasih ya nak, makasih ya kamu sudah mengingatkan ibu, sudah mengingatkan ayah. Terima kasih, kamu hebat loh. Berikan penguatan, penghargaan, itu akan membangkitkan semangat anak. Kitanya juga, apakah misalkan sebagai orang tua dengan menerima kritikan, masukan dari anak kemudian wibawa jatuh? Oh, tentu tidak. Justru di situ kita sedang memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, bahwa kita menerima masukan-masukan yang baik, masukan-masukan yang positif. Tidak memaksakan kehendak, apalagi mencari-cari alasan dan pembenaran. Nah, dengan diberikan contoh seperti itu, maka anak akan terbiasa mendengarkan hal-hal yang baik, masukan-masukan yang baik, tidak memaksakan kehendak, dan tentu akan membangkitkan jiwa demokratis dari seorang anak. Dia akan terbiasa dengan hal-hal yang ya dia dengar, misalkan, oh kalau begitu saya salah. Nah, dengan sadar dia salah, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Ya. Itu sahabat. Bagaimana? Mudah-mudahan apa yang saya barusan ceritakan bisa memberikan inspirasi dan juga pemahaman baru, dan bisa Anda semua ceritakan kepada orang-orang tersayang, orang-orang terkasih di sekitar Anda, bahwa dalam menghadapi anak yang sedang bermasalah, saya telah memberikan sebuah jawaban, ya. Jadi kesimpulannya adalah orang tua harus kepo ketika anaknya dirundung masalah. Apa itu kepo? Curahkan kasih sayang. Kemudian kita timbulkan jiwa empati kita, sehingga dengan ada rasa empatik maka akan tumbuh rasa apa tadi? Kasih sayang. Nah, setelah itu barulah hal-hal yang positif kita perlihatkan kepada anak. Dengarkan positif, lihat yang positif, katakan yang positif, dan tentu tindakan yang positif. Dan terakhir adalah berpikiran yang terbuka, open-minded, menerima kritikan, masukan, dan tentu hal ini juga kita sedang memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak kita. Itulah sahabat yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi Anda semua, dan tentu jika bermanfaat silahkan jangan lupa tinggalkan komen dan share kepada orang-orang terkasih tersayang Anda sebanyak-banyaknya ya. Saya pernah komentar tuh, bila perlu share ya sampai awur-awuran gitu ya. Jangan lupa subscribe channel ini sehingga kedepannya saya bisa lebih semangat lagi, dan channel ini bisa berkembang lagi dalam berbagi cerita dan inspirasi. Demikian sahabatku sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Silahkan jika ada pertanyaan, usul, dan sebagainya, tinggalkan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Rahmat Afandi, berbagi cerita dan inspirasi.